Beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, pihak Pradi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan bahwa Hotman Paris tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat. Mengetahui putusan tersebut, pihak Hotman Sitompul menyatakan banding. Lalu terkini, ini tanggapan dari pihak Hotman Sitompul atas putusan dari Pradi DKI Jakarta tersebut. Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari Pradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis hakim. Oke, yang kedua, dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Nggak tahu kalau kalian semua bilang, oh nggak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, nggak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat, saya bicara sebagai masyarakat. Itu mesti jelas nih ya. Kita bilang HBH tidak satria sesuai dengan kode etik. Kita bilang HBH mencari publisitas demi konten medsosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacuhkan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HPH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan. Ada apa ini? Kita lempar aja sama masyarakat. Kok bisa berani menantang? Yang paling absurd saya bilang tahu. Ngerti absurd itu? Absurd itu ya udah nggak ada lagi yang lebih jelek. Bagaimana di dalam sidang kode etik HPH tidak mengajukan ahli tentang kode etik. Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak tiri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika. Dibiarkan sama ketua. Keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada ketua DPR Pradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Atau paling tidak jangan dipakai lagi majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan organisasi Pradi itu. Itu aja. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan, nanti teman-teman akan jelaskan majelis ini kepada pihak kepolisian. Biar aja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebarluaskan. Dari saya sementara itu aja. Saya sampaikan majelis hakim ini sebetulnya harus di-grounded jadi majelis hakim pemeriksaan kode etik. Kenapa? Itu ada saksi ahli namanya Pak Sugeng Teguh Santoso yang mengatakan majelis itu hanya boleh memeriksa advokat yang namanya terdaftar di buku advokat yang bersangkutan. Itu Pradi, saya ke KAI. Saya wakil presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia. Tetap dihukum sama dia. Jadi jangan salahkan kalau saya akan ajukan banding di organisasi kami, Kongres Advokat Indonesia, saya minta perlindungan hukum dong. Ini ada gila-gilaan ini majelis hakim, membabi buta, tidak mempertimbangkan keberatan kita, main hukum aja dan sebagainya. Sampaikan nama dia tuh baik kepada Hotman Paris maupun kepada majelis itu, juga ke Oto Hasibuan. Saya kira gitu, Pak Partahi ada lagi mau
Konflik rumah tangga antara Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan hingga kini masih terus bergulir. Dari pihak Desire Tarigan pun mengungkapkan jika proses perdamaian belum tercapai sampai saat ini karena Desire Tarigan tidak bisa mengamini permintaan pihak Hotma Sitompul, yang mana salah satu syarat perdamaian dapat terjadi jika Desire Tarigan mengganti kuasa hukumnya, yaitu Hotman Paris. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Hotma Sitompul dengan tidak bersedianya Desire Tarigan mengganti Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya? Lalu, masih adakah peluang dan jalan lainnya terkait proses perdamaian dengan Desire Tarigan? Saya kan udah bicara sama HPH, udah bicara, datangnya itu majelis di Uber. Kenapa dia izinkan prinsipal yang tidak tahu soal kode etik menjadi saksi? Ya. Kan kita mengajukan saksi ahli kode etik. Dia tidak satu pun mengajukan saksi, kecuali yang orang masih jadi istri saya dan anak tiri saya. Majelis itu ketuanya mengizinkan, sehingga pertanyaan menjadi tidak bicara etika. Tanyain sama majelis, kenapa majelis mengizinkan yang tidak mengerti etika menjadi saksi di dalam perkara kode etik advokat? Saya ada tambahan lagi. Keberatan kita, pengaduan saya dan kami itu bahwa Hotman Paris tidak mengusahakan damai dan menyindir-nyindir, menghina-hina saya. Semua sudah lihat. Bukan saja sebelum putusan, setelah putusan ini orang itu masih terus. Silakan buka IG-nya semua. Saya sih tidak pernah lihat, tapi orang pikirin sama saya. Bagaimana ini? Kok Hotman Paris masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran? Tanyakan sama majelisnya. Ini getak, bukan getak marah. Lucu, ya. Tanyakan sama majelisnya. Bagaimana pendapat dia setelah diputus begitu? Dia masih terus menghina-hina. Itu aja. Supaya jadi tontonan lucu putusan ini. Di mana ini katakanlah menjadi keberatan juga sebagai pertimbangan kita akan mengajukan banding. Kesepakatan pada waktu dibacakan putusan kemarin ya di tingkat pertama, ya majelis hakim dengan kami para pihak, pada waktu dibacakan Pak Hotman katakan, Pak Hakim bolehkah putusan ini dipublish, ya kan? Dengan segala bukti. Walaupun kami dikalahkan di hukum, tapi karena kami tahu bahwa putusan tidak mempunyai dasar yang benar, kita mau ekspos supaya masyarakat tahu. Apa dikatakan majelis hakim? Adalah saudara Hotman Paris itu ya, karena sidang melalui Zoom. Dikatakan tidak boleh. Maka ditanyakan, bagaimana pihak teradu ini? Kami katakan kami akan banding. Selama ada proses banding, tidak boleh dipublish. Apa yang kejadian? Tidak boleh dikomentari. Tidak boleh komentar. Apa yang kemudian? 1 jam kalau tidak salah kemudian, saya sudah dengar. Ya, Hotman Paris itu mengadakan konferensi pers atau bicara di media yang mengenai putusan dan mengomentari segala macam putusan. Kalau kami sekarang juga mengatakan seperti itu, supaya dapat catatan, yang melanggar pertama kali membeberkan di media, kalian kejar kami pasti mau klarifikasi kan? Kenapa kami diklarifikasi? Karena Hotman Paris sudah bicara dulu, betul nggak? Ya. Betul nggak? Nah, semua bukti kita tidak didengarkan, Hotman Paris dibebaskan. Dan heran manusia itu, saya juga dibebaskan, kok bisa bilang dia menang 2-0, sampai kemanapun saya lebih dari dia. Percayalah. Dari sopan santun, moral, adat, agama, silahkan menilai. Saya yang sampai Hotman Paris, beradatlah kau, berdoalah kau, bersopan santun dan beretikalah kau. Jangan memberikan contoh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya, kelakuannya begitu, tidak apa-apa kata majelis. Ini membawa contoh yang sangat buruk buat para advokat muda. Sebelumnya, pihak Hotman Paris merasa berbahagia karena pada akhirnya pihak Pradi DKI Jakarta telah memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik profesi. Dengan wajah sumringah bahagia, Hotman Paris merasa bahwa putusan Pradi DKI Jakarta tersebut sudah tepat. Jadi hari ini ada 2 kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta. 1, pengaduan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan
Karena Hotman Paris dansa-dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotma Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotma, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, attack. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka, dan karena si Hotma Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Saya, ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku agak kurang dengar ya, karena udah keburu kegirangan. Jadi, Saudara Partahi, Saudara Muarakarta, Saudara Tommy Sihotang, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini, gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Laemu ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hotman Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya tutup mulut. Anda mengatakan saya kaleng rombeng. Anda mengatakan saya pedagang kolor apa? Bahkan ada juga kata-kata, katanya tahun 2000 itu Hotman masih mencangkul. Tahun 2000 Hotman sudah naik Ferrari loh. Aspiri saya 3 orang artis terkenal. Cut Keke, Sopela Cuba. You don't know me because nobody knows you. You don't know me because nobody knows you. Oke? Hotman sudah puluhan kali terkenal tapi tidak sombong. Hotman setiap bicara selalu legal mainnya, selalu otak hukumnya jalan. Melindungi saya dan melindungi klien saya. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara, tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya. Saya tetap tenang. Karena memang Hotman terlalu populer, terlalu banyak klien dibanding Anda. Dan sekarang Anda telah dihukum oleh Peradi. Tolonglah bertobat. Dan saya tetap akan mengajukan banding.